Oke, kita mulai dari 1. Ini ternyata banyak yang salah ya di nomor 1. Nggak ada sama sekali yang menjawab maybe. Padahal itu yang benar ini. The rise of China 1 billion population are the reasons why marketing and branding are important. Terus jawabannya yes. Kenapa kalian menjawab yes? Most of you jawabnya yes. Halo, kok nggak ada yang respon sih? Feeling dan seingat saya yes gitu Bu. Iya Bu, soalnya itu ini di pertemuan pertama ya Bu, kalau nggak salah ya Bu. Iya betul, pertemuan Lagi pertama. ngebahas tentang apa namanya, yang potensi branding itu kan ya Bu. Terus Mengapa seingat kita saya, belajar? jadi itu seingat saya di situ kalau yang Cina ini juga berpengaruh gitu, makanya saya pilihnya yes. Gitu. Oke. Terus yang jawab no, kenapa no nih? Ini sebenarnya kelihatan ya siapa aja yang jawab yes. Mau kita buka nggak? Nggak usah. Mau dibuka nggak? Nggak usah Bu. Boleh Oke. Bu, biar seru Bu. Ini ada 20 orang yang menjawab yes, ada yang menjawab 1 no, yang maybe itu sama sekali nggak ada. Ya. Mungkin, kenapa mungkin? Kira-kira kenapa nih? Karena bisa jadi ya kita kenapa belajar marketing dan branding ya ini salah satunya karena populasi dari Cina ini gitu ya. Nah kemudian bisa juga tidak gitu. Kenapa? Karena yang kita bahas sebenarnya di sini adalah terkait dengan Islamic branding. Makanya bisa jadi iya, bisa tidak gitu. Makanya di sini adalah jawabannya maybe, mungkin. Kemudian ada just an explanations as part of world population. Ini kenapa nih yang jawab ini? Ada 4 orang. Ingat nggak siapa yang jawab ini? Nggak ya? Oke, kita berpindah ke nomor 2. The Muslim consumer has been called the rise as third billion are reasons why marketing and branding are important. Jawabannya yes. Di sini yang jawab yes ini 10 orang. Yang jawab no ini ada 14 orang. Ini kenapa jawab no? Karena di sini ya. Padahal ini pasti soalnya nggak urutan, iya nggak sih? Ketika ditampil di kalian nggak urutan kan, sehingga harusnya tidak berpengaruh itu. Ketika kalian biasanya kan kita melihat oh tadi soalnya nomor 1 ini, kemudian nomor 2 itu, ya kan biasanya seperti itu gitu. Jadi kita bisa langsung tahu. Tapi karena soalnya nggak urutan, harusnya ini nggak berpengaruh gitu loh. Ketika kalian memilih yes or no, gitu di sini. Gitu ya. Ini yang memilih yes kenapa? Lupa Bu. Iya Bu, lupa. Saya lupa Bu jawaban saya Bu. Lupa jawabannya apa? Oke. Oke, kita lihat nomor selanjutnya. Jumlah konsumen muslim telah mencapai 87% dari seluruh penduduk Indonesia. Pada beberapa tahun terakhir, pasar middle class muslim di Indonesia telah mengalami revolusi karena adanya pergeseran perilaku yang sangat mendasar. Hal ini disebabkan beberapa faktor, kecuali, kali ini jawabnya benar semua nih ya. Masyarakat makin rajin ke masjid, jelas lah ya. Booming lembaga keuangan syariah khususnya Bank Syariah, kemudian revolusi fashion muslim dan kosmetik halal, kemudian fenomena filantropi Islam dan halal travel. Ya tentu saja kecuali masyarakat makin rajin ke masjid. Ini gampang banget. Kemudian nomor selanjutnya ada konsumen kelas menengah muslim di Indonesia berubah sangat cepat dan fundamental. Semakin meningkatnya kemakmuran mereka sebagai akibat keberhasilan pembangunan justru mendorong mereka semakin religius dan spiritual. Makin makmur, makin pintar, makin religius. Hal ini menggambarkan 4 sosok konsumen muslim sebagai berikut. Ini sudah pernah kita bahas ya di pertemuan pertama. Nah, kecuali
Ya, 4 sosok Muslim itu apa aja? Ada rasionalis, universalis, konformis, terus satu lagi apa? Ateis ya? Iya, Ini Bu, lucu deh. ateis. Hah? Masa Hijaz yang bener deh. Bukan, Bu. Apa? Satu lagi. Lupa, Bu. Satu lagi adalah apatis ya. Ini sebenarnya soalnya maksudnya ingin mengecoh kalian gitu. Untung pada ngeh gitu ya, karena ateis. Apatis di sini ya, bukan ateis sebenarnya. Harusnya apatis. Makanya kecuali adalah ateis. Seandainya ini kan soal berikutnya dia dia ada ya di soal keberapa nih? Ini tadi soal keberapa sih? Soal dua soal setelah itu ada di situ ada pilihan apatis. Nah, kalau misalnya kebetulan dia berurutan, pasti kalian ngeh gitu, beda ya antara apatis sama ateis. Kalau ateis itu apa sih? Tidak percaya Tuhan, Bu. Iya, tidak percaya Tuhan ya. Jadi beda apatis dengan ateis. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ketaatan pada ajaran Islam menjadi faktor penggerak bagi konsumen Muslim dalam memutuskan pembelian, juga mempengaruhi perilaku berbelanja serta konsumsi mereka. Bagi mereka yang membuat keputusan dengan pertimbangan halal atau tidak, mengandung riba atau tidak, syariah atau tidak, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan apa nih? Di sini ada yang jawab proses pengambilan keputusan, pertimbangan dalam pengambilan keputusan, kemudian perilaku konsumen Muslim, kemudian kegiatan pengambilan keputusan. Ya, jawaban yang benar adalah perilaku konsumen Muslim. Ya. Kemudian, kenapa bukan proses pengambilan keputusan? Kayaknya beda, Bu. Beda. Ada tahapannya gitu, yang dari Ya. evaluasi pertimbangan. Betul. Kalau proses pengambilan keputusan itu ada proses pengambilan keputusan. Pertama ada identifikasi dulu kan, identifikasi kebutuhan, kemudian pencarian informasi, kemudian pemilihan alternatif, kemudian decision making, gitu. Kemudian setelah decision making, kemudian evaluasi ya, evaluasi. Apakah kita akan membeli kembali atau kita akan mencari produk yang lain. Itu yang dimaksud dengan proses pengambilan keputusan. Kalau secara umum, kalau lihat baca soalnya, tentu ini adalah perilaku konsumen Muslim gitu ya. Kenapa perilaku? Karena mereka membuat keputusan itu mempertimbangkan apakah itu halal atau tidak, itu mengandung riba atau tidak, itu syariah compliance atau tidak gitu. Sehingga ini menggambarkan perilakunya gitu. Ya, ini ada yang jawab pertimbangan dalam pengambilan keputusan, kegiatan dalam pengambilan keputusan. Ini saya nggak paham nih kenapa dia memilih ini, ya, dua ini. Oke, kemudian soal selanjutnya, ini juga kayaknya mengecoh karena banyak yang salah nih. Meskipun budaya global maupun gaya hidup dari Barat sering mempengaruhi perilaku konsumen, beberapa tahun terakhir ini justru menjadi perkembangan yang luar biasa dari industri produk-produk halal seperti makanan atau kosmetik. Kemudian industri hijab, film-film bernuansa Islami, atau berbagai produk perbankan yang bertemakan syariah di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari konsumen Muslim yang mayoritas menggerakkan tren perilaku pasar generasi Muslim di tanah air. Secara teori, perilaku konsumen dipengaruhi oleh, jadi gini keywordnya ya, kalau misalnya kalian baca ini, baca dulu nih, oke, katakan kalian membaca secara cepat, skimming ya. Nah, kalian skimming gitu soalnya, terus lihat ini nanti di akhir itu pertanyaannya apa gitu ya, pertanyaannya apa, baru kalian baca lagi ulang apalagi pernyataan yang di atas, karena kadang-kadang pernyataan itu hanya untuk mengecoh gitu, bisa jadi itu petunjuk, bisa jadi untuk mengecoh juga gitu, sehingga kita perlu baca baik-baik soalnya gitu. Kita
Oke lah, di awal mungkin kita skimming dulu, nanti soal pertanyaannya apa gitu. Ini kan pertanyaan di sini secara teori perilaku konsumen dipengaruhi oleh ya gitu. Dipengaruhi oleh apa nih? Satu, gaya hidup, lingkungan, strategi pemasaran. Kemudian proses psikologis, perbedaan individu, strategi pemasaran. Kemudian gaya hidup, proses psikologis, dan strategi pemasaran. Kemudian semua jawaban benar. Ya, semua jawaban benar ini yang benar gitu, karena gaya hidup, lingkungan, strategi pemasaran, kemudian proses psikologis, perbedaan individu, ini semuanya mempengaruhi gitu. Kalau ada pilihan semua benar, menurut kalian semua benar, ya milih semua benar gitu. Kecuali kalau menganggap ini ada 10 orang yang menganggap proses psikologis, perbedaan individu, strategi pemasaran. Ya biasalah soal pilihan ganda pasti gini. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Berikut adalah tipe konsumen muslim yang umumnya sangat taat beribadah dan menerapkan, ini semuanya saya ambil soalnya tuh dari materi ya. Jadi kalau kalian baca baik-baik materi seharusnya sih ya apalagi namanya nggak ya, kecuali lupa lah ya, harusnya nggak salah gitu. Berikut adalah tipe konsumen muslim yang umumnya sangat taat beribadah dan menerapkan nilai-nilai Islam secara normatif. Karena keterbatasan wawasan dan sikap yang konservatif atau tradisional, sosok konsumen muslim ini cenderung kurang membuka diri atau less open-minded, less inklusif terhadap nilai-nilai luar Islam, khususnya nilai-nilai barat. Untuk mempermudah pengambilan keputusan, mereka memilih produk-produk yang berlabel Islam atau yang di-endorse oleh otoritas Islam atau tokoh Islam panutan. Nah, berdasarkan matriks sosok konsumen muslim, mereka disebut, ini juga kita bahas di pertemuan kedua apa ke-1 ya, pertama ya. Kan ada apatis, ada konformis, ada rasionalis, ada universalis. Ini most of you jawabnya konformis ya. Kemudian ada yang jawab rasionalis, 3 orang. Tapi yang benar adalah konformis. Kemudian, nah ini juga mirip pertanyaannya dengan pertanyaan di atas. Sosok ini adalah tipe konsumen yang memiliki pengetahuan, wawasan, dan seringkali tingkat kesejahteraan ekonomi yang masih rendah. Di samping itu, konsumen ini memiliki kepatuhan dalam menjalankan nilai-nilai Islam yang juga rendah. Konsumen tipe ini umumnya tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai produk-produk berlabel Islam atau menawarkan value proposition yang Islami. Karena itu, mereka tidak begitu peduli apakah suatu produk bermuatan nilai-nilai keislaman atau tidak. Ya, berdasarkan matriks sosok konsumen muslim, mereka ini disebut apatis. Ya, ini semuanya jawaban, oh enggak sih, cuma 22 orang. Cuman sih 22 orang yang menjawab benar, dan ini ada yang jawab rasionalis dan ada yang jawab universalis, 3 orang. Kemudian mereka adalah tipe konsumen muslim yang memiliki pengetahuan, kemudian open-minded dan wawasan global, tetapi memiliki tingkat kepatuhan pada nilai-nilai Islam yang lebih rendah. Segmen ini sangat kritis dan pragmatis dalam melakukan pemilihan produk berdasarkan parameter kemanfaatannya. Namun, dalam memutuskan pembelian, mereka cenderung mengesampingkan aspek-aspek ketaatan pada nilai-nilai Islam. Bagi mereka, label value proposition syariah atau kehalalan bukanlah menjadi konsideran penting dalam mengambil keputusan pembelian. Nah, berdasarkan matriks sosok konsumen muslim, mereka disebut rasionalis. Ini ada yang jawab apatis, ada yang jawab universalis. Tapi lagi-lagi 22 orang jawabannya sama ya. Ini kompak ini yang 22 orang. Kemudian konsumen muslim ini di satu sisi memiliki pengetahuan luas, pola pikir global dan melek teknologi, namun di sisi lain secara teguh menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam secara substantif, bukan normatif. Mereka lebih mau menerima perbedaan dan cenderung menjunjung tinggi nilai-nilai yang bersifat universal.
Mereka biasanya tidak malu untuk berbeda, tetapi di sisi lain mereka cenderung menerima perbedaan orang lain. Singkatnya, mereka adalah sosok yang toleran, open-minded, dan inklusif terhadap nilai-nilai di luar Islam. Berdasarkan matriks sosok konsumen Muslim, mereka disebut universalis. Ini ada satu orang yang menjawab rasionalis. Ini pada betul-betul semua nih, walaupun Indonesia merupakan negara yang sangat heterogen, pasar dan segmen Muslim mampu disatukan dengan perilaku konsumsi yang menganut nilai-nilai Islami. Pemasar harus memahami bahwa pasar ini mempunyai empati yang sangat besar terhadap nilai-nilai syariah. Hal ini sejalan dengan konsep perilaku konsumen sebagaimana tindakan konsumen yang digunakan untuk mencari, memutuskan, menggunakan, mengevaluasi. Ya, mencari, memutuskan, menggunakan, mereferensikan, mencari, memutuskan, menggunakan, mengadopsi, mencari, memutuskan, menggunakan, membeli kembali. Ya, ini ada satu orang yang menjawab mencari, memutuskan, menggunakan, mereferensikan. Yang lain jawabannya benar, yaitu mencari, memutuskan, menggunakan, mengevaluasi. Ini proses pengambilan keputusan. Oke, kemudian titik tolak untuk memahami perilaku konsumen adalah model rangsangan tanggapan atau stimulus respon model. Rangsangan pemasaran dan lingkungan masuk kesadaran pembeli. Karakteristik pembeli dan pengambilan dan proses pengambilan keputusannya akan menimbulkan keputusan pembelian tertentu. Nah, tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi pada kesadaran konsumen sejak masuknya rangsangan dari luar hingga munculnya keputusan pembelian, ya. Ini pada jawab benar. Oke, saya langsung nyari yang banyak yang salah aja kali ya, karena kalau kita bahas ini kan sudah banyak yang benar. Tahapan ini juga udah banyak yang benar. Kemudian secara teoritis, dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek dalam kumpulan pilihan. Kemudian, konsumen membentuk minat untuk membeli produk yang disukai. Hal ini merupakan salah satu proses pencarian informasi akan merek. Pemunculan merek, ini ada yang jawab. Ada 2 orang yang jawab ini. Kemudian, pemunculan merek yang unik atau berbeda merupakan salah satu bentuk rangsangan pembeliannya, ada 1 orang. Tapi 20 orang menjawab tahap evaluasi alternatif dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli. Itu jawaban yang benar. Kemudian di berbagai industri, terutama perbankan dan asuransi, produk-produk bertema syariah sudah semakin banyak. Dari strategi banding yang dilakukan pun, kata-kata dan aspek syariah selalu disertakan dalam komunikasi merek, identitas merek, serta disesuaikan dengan perilaku konsumen. Berikut adalah alasan mengapa pemunculan merek yang unik atau berbeda merupakan salah satu bentuk rangsangan pemasaran. Kecuali, ya, ini ada kecualinya di sini. Ya, ini semuanya menjawab betul. Oke, nah ini yang banyak salah nih. Sejarah merek, padahal kan gampang banget nih sejarah merek, lupa ya. Atau apalagi namanya, kok kayaknya mirip-mirip. Sejarah merek dimulai dari bangsa Viking yang memberikan tanda bakar pada hewan mereka sebagai bentuk kepemilikan hewan peliharaan. Brand atau merek berasal dari kata brand. Ini cuma 7 orang. 16 orang menjawab to burn. Terus 2 orang menjawab trademark. Kenapa menjawab to burn? Waktu itu saya pernah baca, Bu, di jurnal kalau tentang sejarah brand atau merek. Jadi kalau bangsa Viking itu pengen membedakan hewan peliharaannya atau apa ya, saya lupa deh. Itu dengan cara membakar itu loh, pokoknya dengan menandai hewan itu. Betul. Ini kan ada nih, di sini juga ada tulisannya, memberikan tanda bakar pada hewan mereka sebagai bentuk kepemilikan hewan peliharaan. Nah, brand atau brand ini kan emang to burn. Tapi katanya apa? Kenapa jadi brand gitu? Brand atau merek berasal dari kata, kenapa dari kata, apalagi dari brander? Coba nanti baca materinya lagi ya. Ini ada di slide yang sudah saya
kasih ke kalian. Ya, asal katanya itu dari brander, bukan dari burn. Memang burn itu adalah membakar gitu, tapi bukan dari to burn ini, justru dari kata brand gitu ya. Oke, kemudian ini juga. Loh, ada 2 ya? Iya, double, Bu. Wah, sorry, tapi nggak apa-apa lah. Kok bisa double ya? Bonus, Bu, ditambahin nilainya, Bu. Kan udah masuk ini, udah pas 50, udah pas 100 poin nih, total poinnya 100 kan, lihat nih. Kalau salah double-nya juga salah, Bu. Ya, ini kalau benar ya kalian dapat poin, kalau salah ya udah dapat poin juga. Poinnya salah. Oke, kemudian iya ini ke copy nih. Aduh, sorry. Kemudian ini setiap bisnis memiliki produk yang akan dipasarkan. Merek merupakan konsekuensi adanya produk. Salah satu hal yang memegang peranan penting dalam pemasaran adalah merek. Berikut adalah konsep-konsep merek, kecuali aset yang menciptakan nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas. Nama, istilah, tanda, lambang, atau desain. Kok ini justru banyak 11 orang nih yang menjawab ini. Ya, ini 11 orang bahwa konsep merek, berikut konsep merek kecuali ini nama, istilah, karena ini adalah merek itu sendiri ya. Oke, kemudian merek dapat dikatakan sebagai sebuah janji penjual atau perusahaan untuk konsisten memberikan nilai, manfaat, fitur, dan kinerja tertentu bagi pembelinya. Janji tersebut harus janji yang benar dan harus tepati kepada pembelinya sehingga merek yang menjanjikan tersebut dapat memberikan semua hal yang dijanjikan dan juga memberikan nilai lebih dari janji tersebut. Hal ini sangat penting agar ya ini betul semua 125 orang menjawab. Kepercayaan konsumen terjaga dan menjaga image dari suatu merek. Merek sebagai nama atau simbol diasosiasikan dengan produk atau jasa yang menimbulkan arti psikologis atau asosiasi. Berikut adalah pernyataan yang tidak benar tentang merek, yang tidak benar. Ya, ini mungkin nggak memperhatikan kata tidak benarnya di sini. Coba nggak kelihatan. Nih. Tidak benar adalah produk atau jasa penambah dimensi yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama sebagaimana produk sejenis dari pesaing. Merek bukanlah apa yang dicetak ke pabriknya, tercetak di kemasan, atau apa yang diiklankan. Tapi merek adalah apa nih? Merek adalah apa yang ada di pikiran konsumen. Nah, ini kan kecuali yang tidak benar ya, yang tidak benar itu adalah produk atau jasa penambah dimensi. Ya jelas ini pernyataan merek kan merek bukan apa yang dibuat di pabrik, bukan apa yang tapi ada apa yang ada di benak konsumen. Kemudian merek itu juga sesuatu yang dijanjikan oleh produsen. Kemudian adalah sesuatu yang produk itu adalah sesuatu yang dibuat pabrik, tapi sesungguhnya yang dibeli konsumen adalah mereknya, gitu ya. Sehingga yang tidak termasuk pernyataan yang benar tentang merek adalah produk atau jasa penambah dimensi yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan konsumen, gitu ya, atau pembeli. Kenapa? Karena kan tadi di sini pernyataannya semuanya adalah menyatakan bahwa apa yang melekat pada produk itu gitu, bukan produk itu sendiri.
Kemudian merek BMW akan cenderung mengingatkan konsumen kelas atas akan sebuah produk mobil. Merek akan mengingatkan pada hal tertentu. Ini menunjukkan komponen atribut, ya. Ini ada yang menyebut nilai, kemudian ada yang pemakai, tapi 21 orang menyebut atribut, ya. Kemudian merek Mercedes-Benz yang sangat berkaitan dengan gengsi dan memiliki kinerja yang tinggi. Hal yang berkaitan dengan gengsi dan kinerja menunjukkan komponen nilai dalam memakai merek. Ini juga 19 orang. Kemudian kepribadian. Mengecoh ini soalnya, ya. Kemudian merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau memakai merek tersebut. Maka dari itu, penjual menggunakan analogi untuk memasarkan mereknya kepada konsumen. Merek tersebut menjadi sebuah pembeda antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya atas apa yang saat ini ditawarkan. Hal ini menunjukkan komponen pemakai dalam memaknai merek, ya. Ini ada yang menjawab komponen budaya, ada yang menjawab komponen nilai, ada yang menjawab komponen kepribadian. Selain memberikan keuntungan tersendiri dari sisi harga jual, menerapkan konsistensi dalam penggunaan merek akan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengenali merek produk. Maka, brand atau merek merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh dianggap remeh. Dengan demikian, merek terdiri atas berikut ini, kecuali, ya, menjelaskan makna dari sebuah merek. Kemudian membangun merek yang kuat dengan ekuitas besar, memberikan manfaat yang sangat banyak pada perusahaan pemegang merek tersebut. Peranan merek dalam membawa karakter suatu produk, memberikan dimensi lain tentang pencitraan suatu produk. Berikut adalah dimensi ekuitas merek, kecuali brand ambassador, ya, karena brand awareness, brand association, kemudian brand loyalty ini adalah bagian dari ekuitas merek. Kemudian segala sesuatu yang terkait dalam memori pelanggan terhadap merek merupakan ekuitas merek. Ini sebenarnya terjemahan dari sini tadi, ya. Apa itu ekuitas merek? Asosiasi merek, ya. Kemudian ada persepsi kualitas, ada kesadaran merek, ada duta merek. Kemudian kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat kembali sebuah merek dan mengaitkannya dengan satu kategori produk tertentu merupakan ekuitas merek. Ekuitas merek apa? Maksudnya di situ, ya, kesadaran merek. Kemudian respon keseluruhan pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan merek merupakan ekuitas merek, persepsi kualitas, ya. Sini ada kesadaran merek, ada asosiasi merek, ada loyalitas merek. Ada juga yang jawab, ya. Maksudnya yang jawab selain persepsi kualitas. Kemudian komitmen kuat dalam berlangganan atau membeli kembali suatu merek secara konsisten di masa mendatang merupakan ekuitas merek, loyalitas. Wah, ini betul semua. Kaos adalah brand ambassador untuk produk fashion generasi muda yang aktif dan energik. Kaos dipekerjakan dengan kontrak oleh perusahaan untuk mempromosikan merek dalam bentuk produk fashion. Tujuan brand ambassador adalah membangun kesadaran merek, membangun persepsi akan kualitas, mewujudkan identitas perusahaan dalam bentuk penampilan, sikap, nilai-nilai, dan etika. Kemudian untuk mewujudkan identitas perusahaan dalam bentuk penampilan, sikap, nilai-nilai, dan untuk membangun loyalitas dan loyalitas konsumen akan merek. Bagian dari merek yang dapat berupa warna atau gambar yang berbeda dari lain-lainnya dalam rumusan merek disebut, nah ini betul semua, ini brand mark atau merek, ya. Ada yang menyebut brand name. Dari mana nih dapat kesimpulan brand name? Kemudian
Bagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Bagian ini melindungi penjual dengan hak istimewa untuk menggunakan nama merek atau tanda merek. Dalam rumusan merek disebut trademark, ya. Ada yang menjawab copyright, ada yang menjawab brand name. Hal istimewa yang dilindungi oleh undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya tulis, karya ilmiah atau karya seni. Dalam rumusan merek disebut copyright. Ya, betul. Ini ada yang menjawab trademark. Merek merupakan janji untuk secara konsisten memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek-merek terbaik memberikan jaminan mutu. Berikut adalah tujuan penggunaan merek, kecuali untuk meyakinkan konsumen akan kualitas produk. Nah, selanjutnya adalah tentang spiritual branding. Filosofer, kemudian psikologis and brand thinker says that the spiritual stage is the highest level of human development stage. And the whole view and integration is essential. The lowest stage are, ya ini 24 orang menjawab betul sekali. Kemudian branding is simply matter of image, ya. The process involved in creating a unique name and image for product in the consumer's mind, mainly through advertising campaigns with a consistent theme. Here are branding goals, except build public interest to buy the brand. Ini yang betul kok. Most of you jawabnya apa nih? Establish a significant and differentiated presence in the market that attracts and retain loyal customers. Kan kecuali di sini ya, berarti ini harusnya ini jawabannya benar gitu loh. Ini kecuali build a public interest to buy the brand. Kan tujuan branding apa? Tujuan branding ya dalam perspektif spiritual branding. Ini malah satu orang yang jawab ini. Iseng-iseng ya? Siapa tuh ya, Bu? Buka Bu. Kita lihat siapa yang jawab ini ya. Mesti ke atas nih. Nggak kelihatan, saya harus buka satu-satu itu. Jangan ya, kasihan. Iya, Bu. Oke. Ketahuan nilainya. Oke, tadi sampai mana? Yang build Stabilizer awareness. apa, Bu? Oh, ini ya, tadi spiritual branding ya. Oke. Kemudian spiritual branding is about the man or woman, not a corporations. It consists of the same components of a business brand with the exception of the focus on the individual and the spiritual impact a person has on himself and the world around him. It means spiritual branding will impact, ya. Except, ya kecuali, ya ini 11 orang menjawab the product being sold. Kemudian ada juga banyak ya 11 orang menjawab enrich the deeper aspect of human lives. Kemudian ini padahal ini ada di slide ya, semuanya jawabannya tuh ada di slide, ada di situ semua gitu. Terusnya kalau baca sih ya
Oke, momentum menggeliatnya pasar generasi muslim didukung oleh berkembangnya konsumen berpendapatan menengah ke atas, middle market di Indonesia, yang baik secara kuantitas maupun kualitas diperkirakan semakin meningkat dan bertumbuh pesat. Golongan menengah atas ini menyukai merek yang paham akan aspirasi mereka dan dirasa mampu mewakili diri mereka. Walaupun demikian, mereka tidak suka jika merasa dimanfaatkan. Penting bagi merek untuk tidak hanya menjadikan pasar ini sebagai sebuah sasaran saja, melainkan mencari solusi agar bisa meningkatkan kualitas hidup pelanggan, baik secara material maupun spiritual. Loyalitas pelanggan tentu akan otomatis menyusul kemudian bagi merek-merek yang memahami hal ini. Hal ini menggambarkan bahwa Nah, ini 18 orang menjawab merek yang melekat di produk merupakan representasi citra yang diwakili dari setiap perilaku dan konsumen yang menggunakan produk. Ada 6 orang menjawab merek yang melekat di produk menimbulkan minat beli konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Oke, kemudian industri makanan halal merupakan peluang baru. Ini 20 orang salah yang jawab citra. Industri halal merupakan peluang baru yang sedang populer beberapa tahun terakhir. Besarnya populasi muslim dunia mencapai sepertiga jumlah penduduk dunia, menjadikannya sebagai pasar potensial yang menggiurkan. Lembaga riset Pew memperkirakan tahun 2050 penduduk agama Islam dunia mencapai 2,8 miliar orang. Hal ini merupakan peluang bagi Islamic branding. Islamic branding berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, kecuali citra, syariat, halal haram, terus umat. Kenapa pada menjawab citra? Karena umat itu ini masih related sama Islamic Islamic thinking ya. Sehingga kalian menjawab umat di sini. Menjawab citra. Menjawab umat. Hello. Gimana nih? Lupa, Bu. Bu, jujur sih lupa, Bu. Ini ada di slide yang pertemuan ketiga ya, bahwa yang dibahas dalam Islamic yang berkaitan dengan Islamic branding itu ya tentu ada citra, ada syariat, ada halal haram gitu. Sehingga yang tidak berkaitan di sini adalah umat gitu. Kenapa? Karena kan ini nanti ke individu, meskipun individu itu adalah nanti pada akhirnya adalah umat. Cuman secara teoritis ya tentu berkaitan dengan citra, syariat, dan halal haram. Kemudian Islamic branding merupakan bentuk empati pada nilai-nilai syariah untuk menarik konsumen muslim yang dimulai dari prinsip-prinsip syariah yang bersifat universal, sehingga prinsip kepatuhan syariah pada seluruh aspek sebuah identitas merek, perilaku hingga komunikasi merek tersebut. Sedangkan penekanan halal pada hal-hal berikut, kecuali tentu thayyib. Kenapa thayyib? Karena kan yang namanya penekanan halal itu ada di etika dan organik gitu ya, sesuatu yang berkaitan dengan etika. Kemudian orisinalitas ya, organik di sini ada orisinalitas. Kemudian rantai pasok. Lah kenapa ini pada jawab rantai pasok 23 orang? Kan di sini ada kecuali di sini. Untuk kecuali thayyib. Kenapa? Penekanan halal kan kecuali halal itu penekanan halal itu kan ada di etika dan organik, kemudian di rantai pasok, kemudian apalagi ketentuan halal dalam Islam gitu. Tapi bukannya artinya thayyib baik ya, Bu ya? Ya memang betul artinya thayyib itu baik. Penekanan halal itu ada di mana? Coba di sini tuh kalau di antara 4 ini ada di mana? Kecuali. Kecualinya ya. Iya, ini ada kecuali kan? Ada kecuali thayyib ya. Karena thayyib itu kan makanan itu kan harusnya emang halal dan baik gitu kan.
Ya, atau segala sesuatu yang kita konsumsi itu harus halal dan thayyib gitu. Nah, kalau penekanan halal itu ada di mana gitu? Ada di etika dan organik kan, kemudian di rantai pasok, kemudian sesuai dengan ketentuan halal dalam Islam. Ketentuannya apa? Misalnya tidak mengandung alkohol, tidak mengandung babi gitu kan, sesuai apa syariah compliance-nya terpenuhi gitu. Oke. Kemudian nah, kalau ini benar semua nih. Nggak usah dibaca ya, panjang banget. Ada satu orang sih yang menjawab melalui badan atau organisasi yang memiliki otoritas sertifikasi. Ini soalnya apa sih? Karakteristik segmen menengah muslim kini lebih melek keuangan, mempunyai daya beli yang semakin besar, aktif dan mandiri secara kebutuhan dan keinginan, serta mempunyai lifestyle yang semakin modern serta global. Selain itu, mereka juga tidak hanya mencari produk atau layanan yang murah, tapi juga sudah mulai sadar akan isu-isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Ini turut mengubah kebiasaan berbelanja maupun konsumsi produk. Pemasar yang jeli bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih syarat nilai-nilai Islami, di mana sudah pasti lebih ramah lingkungan, sehat, serta sangat berdasarkan faktor halal. Di sisi lain, halal semakin populer di kalangan non-muslim karena persepsi kualitas dan kesehatan. Berikut adalah bagaimana konsumen ini mengetahui kehalalan sebuah produk, kecuali melihat secara kasat mata. Kemudian ini juga betul semua, ini kecuali satu ini ya. Kepatuhan syariah adalah sebuah keharusan yang cenderung terkait konsumsi jasmani. Jenis produk berikut termasuk dalam kategori ini karena terkait standar kebersihan dan keamanan yang tinggi, kecuali produk fashion. Kemudian urgensi halal bagi konsumen muslim tidak hanya soal makanan. Ogilvy-Nur membagi titik kritis halal pada beberapa tingkatan. Produk skincare dan body care masuk pada tingkatan tier ke-2. Ini juga almost right. Kemudian produk turunan pariwisata seperti penerbangan, hotel, dan tempat wisata termasuk dalam kategori penerimaan produk yang memungkinkan untuk tidak syariah compliance. Dengan kata lain, termasuk dalam general produk atau not strict to halal. Hal ini diperbolehkan karena kecuali Islam adalah rahmatan lil alamin. Ini kok kebanyakan sifatnya universal, produk yang terbuka, kecuali ya. Ini betul, artinya ini betul ya, produk yang jarang atau sedikit dikonsumsi atau digunakan, standar kebutuhan syariah yang fleksibel gitu. Kemudian sifatnya universal, produk yang terbuka atau dapat digunakan atau dikonsumsi oleh siapa saja tanpa memperhatikan aspek halal gitu. Ya, hal ini diperbolehkan karena ketiga aspek ini, kecuali Islam adalah rahmatan lil alamin, karena ini kan nggak termasuk syarat gitu ya. Ini adalah ini jawaban pengecoh sebenarnya. Oke, kemudian banyak yang ke toilet ya. Kemudian Governor said that 780 million Muslim are under the age 25 and that's 40. Kajian tadi ya. Oke. They made their own branded. Sebagai channel dan kekuatan tanpa digerakkan oleh mereka pun, komunitas yang berhubungan dengan generasi muslim sudah banyak berkembang. Mereka disebut sebagai new Muslim consumer dengan ciri sebagai berikut, kecuali. Ini juga. Ini banyak kecuali ya. Brand can engage with the new Muslim consumer by understanding the core Muslim values, except purity, honesty, and straight to the point. Togetherness, humility, and image
Ya. Tapi masih 10 juga yang jawab ini. Honesty, togetherness and purity, humility, honesty and discipline. Kalau yang ini sebenarnya betul ya, purity, honesty, tapi yang nggak betul itu adalah straight to the point, karena ini nggak ada gitu di bahasan terkait bagaimana kita bisa meng-engage konsumen muslim baru itu ya dengan memahami nilai-nilai dari nilai-nilai penting dari muslim tersebut gitu. Kemudian, based on the study, Gilvenor 2016 analyzed that the new Muslim mean for brand are except the leader for Muslim product. Kemudian, the consumer is a part of community. When you speak to the Muslim consumer, you speak to the Muslim community atau ummah. So here are the strategies to engage the community accept. Ya. Do duty to default. Oke, betul. Kemudian ensure that the certification is conducted by bodies that with credibility to the target consumers. Ensure that the product and process are all halal as they are. Make halal info available at touch point and do not overclaim on any product that are engagement strategies of quality practical guidance, relevance practical guidance, community engagement practical guidance. Oke, itu tadi soalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Hah? Masa sih 51? Coba saya hitung ulang ya. Kalau 100, kalau satu soal itu 2 poin, ada yang 3 poin, harusnya nggak nyampe 50. Di kalian kelihatan nggak poinnya? Misalnya gini, ketika menjawab satu soal tuh itu dapat, kalau betul berarti dapat 2 poin, kan kelihatan kan ya waktu menjawab? Nggak ada Bu, langsung. Nggak ada Ibu, ya? langsung selesai. Ya, langsung selesai gitu. Ya emang nggak kelihatan ketika kalian menjawab soal itu. Saya gini ya. Oh iya, ada poin-poinnya Bu. Ada poin-poinnya kan. Itu rata-rata dapat 2 poin. Misalnya nih ya. Nah, kayak gini kan kelihatan nih. Iya, ada. Iya. Gitu maksudnya. Oops. Oke. Gitu, ada lagi yang mau kita bahas. Kelihatan nilainya. Saya masih penasaran berapa soalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Oh, berarti yang tadi itu emang udah saya hapus berarti soalnya. Tapi kok bisa tetap muncul ya? Tadi kan ada yang double. Ya, begitulah. Oke, gimana? Hijaz? Udah ngeliat tadi? Udah sih Bu. Saya tapi ada yang ingat, ada yang enggak jawaban Oh saya. iya, maklum lah ada 50 soal ya, 51 soal malah. Tadi ada satu soal yang sama. Jadi itu kayaknya udah saya hapus. Jadi sebelum saya itu sebenarnya saya cek gitu, sempat saya cek. Entah itu mungkin waktu itu belum kehapus, saya pikir udah. Tapi saya sempat lihat, loh kok ini ada 2 pertanyaan yang sama gitu. Langsung saya hapus. Ternyata gitu. Kok seingat saya nggak nyampe 50, tapi kok tadi ada 50 ya? Ya sudahlah, udah dijalanin juga kan ya. Bu. Karena memang ada yang dapat 1 poin, ada yang 3 poin, ada yang 2 poin. Secara umum setiap soal itu dapat 2 poin. Jadi kalau kalian benar akan terakumulasi dengan sendirinya. Gitu. Oke. Jam berapa sekarang? Bu, boleh Ya. saran nggak Bu? Misalnya Boleh. UTS-nya pilihan ganda kayak gini. Kalau saya pusing Bu ngelihat apa? Langsung semua soal gitu Bu. Jadi Terus mungkin maunya boleh di apa namanya? Di per patch gitu nggak bisa kayak patch pertama 10 soal, patch kedua 10 soal gitu Bu, dibagi-bagi per patch. Karena gini sebenarnya, kenapa dibuat apalagi saya juga melihat ya di soal ini, saya buat soal ini saya benchmark dulu ke jurusan lain gitu ya, lihat bagaimana mereka membuat soal. Kenapa dibuat satu ini gitu ya, nggak dibuat per page gitu. Pertama karena alasan quizzes tadi ya, jadi di quiz soalnya karena kita kan nggak online kayak kalau kayak kita tes IELTS gitu ya, tes yang ini komputer base gitu, biasanya kita di satu ruangan dan itu kepantau gitu. Nah, ini kita kan nggak tahu kalian ada di rumah gitu kan. Kalian punya berapa gadget di samping kalian, kita nggak tahu gitu. Kita cuma bisa lewat layar yang kalian munculkan gitu di depan kita, sehingga itu jadi salah satu alasan kenapa kita nggak buat seperti itu gitu. Kalau kayak tes IELTS, tes yang kayak gitu kan memang mereka buat per bagian gitu kan ya, per page misalnya ada 10 soal, nanti habis itu diganti lagi soalnya, bentuk soalnya seperti apa ya gitu. Nah, ini karena itu salah satu pertimbangannya gitu. Kalau kita buat 10 terus itu nanti akan di-squeeze juga per halaman begitu, per 10 itu gitu. Nah, kemudian untuk menjawab itu kan nggak butuh sewaktu, jadi kayak untuk kita milih pilihan misalnya A, B, C gitu ya, 1, 2, 3, 4. Katakan satu soal, kemudian ada 4 pilihan ganda. Kita memilih satu soal, itu kita butuh waktu berpikir, ada yang cepat, ada yang lambat ya, tergantung kemampuan kita, tergantung daya ingat kita dan daya paham kita gitu terhadap soal. Nah, saya sudah memperhitungkan gitu, melihat hasil riset ya, yang untuk menjawab pilihan ganda itu kira-kira seseorang itu butuh waktu berapa lama sih gitu untuk berpikir gitu. Nah, kenapa juga pertimbangannya 10 soal nggak 50 soal nggak 10 soal aja gitu kan? Kan lebih enak Bu kalau 10 soal, satu soal poinnya 10 gitu. Jadi kalau salah atau ini gitu maksudnya ya. Kalau kenapa pertimbangannya 50, karena tadi kemampuan berpikir, kemudian butuh waktu berapa lama sih, nggak nyampe 1 detik itu kalian udah bisa jawab. Nah kan satu soal itu kurang lebih itu ada waktu sekitar sekitar berapa menit ya waktu itu, coba saya lupa ininya, tapi sudah diperhitungkan gitu waktu untuk berpikir. Nah, kalaupun misalnya kalian kosongin dulu, nanti baru nanti saya nggak mau mikir ini dulu, mau yang lain gitu jawab. Kan sebelum disubmit nanti kan ke notice gitu. Ini belum, masih ada jawaban yang belum terjawab, sehingga kalian
akan kembali ke soal yang belum kalian jawab, maksudnya begitu. Gitu. Ya. Kemarin kan waktunya 120 menit dibagi 50. Itu sekitar waktu 2,5 menit buat berpikir. Kalau kita 2,5 menit ya, 1 menit itu kan waktunya 60 detik. Kalian menjawab satu soal aja itu, kalau misalnya langsung tahu jawabannya ya, itu 1 detik udah bisa kejawab. Artinya kalian masih punya berapa detik gitu loh untuk berpikir gitu kan. Seperti itu. Karena pilihan jawabannya tuh sudah ada di situ. Kita tinggal mensinkronkan gitu. Yang mana nih yang paling sesuai? Yang mana yang paling pas? Gitu. Harusnya jadi lebih mudah. Gitu ya, Hijaz. Ya, Bu. Soalnya saya ke distract, Bu. Apa namanya, sama misalnya ada soal. Jawabannya itu kan pasti opsinya itu sama, misalnya A, B, C. Itu sama tuh. Pas saya baca soal sebelumnya, kok sama jawabannya. Jadi saya balik lagi gitu, Bu. Emang begitu. Ini kamu masih di soal Islamic branding ini memang soalnya nggak ada yang sama, tapi mungkin jawabannya yang sama. Misalnya pilihan A, B, C-nya ya, pilihan gandanya yang jawabannya sama. Di mata kuliah lain itu ada yang soalnya sama gitu, bukan nggak sama. Jadi kalimat pengantar soalnya itu sama persis. Kalau dia nggak perhatiin pertanyaannya, pasti langsung jawabannya dikiranya soalnya sama, padahal beda gitu. Tapi kalimat pengantarnya sama itu, dan itu berulang-ulang gitu loh. Sebenarnya itu melatih daya konsentrasi juga gitu. Kenapa? Karena pilihan jawabannya sudah ada, beda dengan esai gitu. Nah itu adalah metode-metode untuk melatih sebenarnya ya, menguji paham nggak nih gitu. Karena kan jawabannya sudah ada gitu, kita tinggal memilih kan yang mana yang paling pas, yang mana yang paling sesuai gitu ya. Di mata kuliah lain tuh ada yang soalnya mungkin ada 4 soal yang sama, bukan sama soalnya ya, kata kalimat pengantarnya. Jadi bla 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 itu sama semua. Nanti temukan ini gitu ya misalnya, atau berikut adalah yang menggambarkan apa gitu. Nanti pilihannya juga jawabannya sama gitu. Dengan jumlah soal sama 50. Artinya apa yang saya mau sampaikan, bahwa ternyata esai dan pilihan ganda ini sama aja gitu ya. Tetap mengukur kemampuan kalian gitu dalam mengerjakan soal. Kenapa? Karena saya lihat ya, kalaupun justru ini lebih fair gitu. Kenapa? Karena kita saya sudah tahu gitu jawabannya, dan artinya gini, soal itu sudah di-set jawabannya, dan itu dilakukan sebelum soal ini dipublish. Kalau kalian mengerjakan esai, misalnya nih saya lagi udah ngoreksi 10 soal, ya, terus saya capek gitu. Nanti begitu saya mulai lagi berikutnya itu entah jatuh pada punya siapa gitu. Kalau misalnya saya udah ketemu, udah ngeklik gitu, ya itu mungkin bisa langsung turn on gitu ya, ngoreksinya. Tapi kalau misalnya saya butuh waktu gitu kan, nih terus lagi ke distrak gitu, itu bisa mempengaruhi juga gitu pemberian penilaian pada esai itu. Sehingga menurut saya ya, penilaian di pilihan ganda, soal UTS pilihan ganda ini justru lebih fair buat mahasiswa gitu loh, dibanding berbasis pilihan ganda. Kenapa? Karena online ya, beda kalau offline. Kalau offline itu kan ada kertas di depan kita dan kita bisa ngecek ulang gitu. Kalau ini kita mesti buka lagi, ngecek satu-satu gitu, mana yang baca tulisannya, yang kelihatan kan kalian scan ya gitu. Jadi jawabannya mesti dilihat mana yang kalau tulisannya miring, terus fotonya mestinya vertikal terus dibuat horizontal, gitu-gitulah. Ya banyak kendala-kendala yang itu juga secara tidak langsung mempengaruhi penilaian gitu. Ketika memberikan, bukan penilaian ya, memberikan ketika si dosen itu memberikan penilaian. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Saya nggak tahu mau bahas apa hari. Sebenarnya saya sudah siap materinya, cuman saya lagi belum, kayaknya mau bahas materi itu kayaknya aduh, hawa-hawanya besok mau puasa, jadi minggu depan aja ya kita bahas, kita masuk materi ya. Insya Allah langsung saya akan bahas 2 materi.
Ada lagi? Ini yang lain pada kemana? Ke toilet belum balik-balik. Ada berapa soal kalian yang pakai pilihan ganda begini? Maksudnya Bu gimana? 2, Bu. Berapa mata Matulnya. kuliah? Oh, Mata kuliah. Berapa mata kuliah? 2 mata kuliah? Iya, Bu. Mata kuliah apa aja? Islamic branding Islamic branding sama studi di kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis berapa soal? 50. 50, Bu. Tapi dibagi-bagi, Bu. Tapi kalau dibagi-bagi soalnya. SKBS nilainya langsung ketahuan, Bu. Iya, Bu. Iya, kalau saya emang sengaja belum saya ini karena saya pengen lihat dulu berapa sih skor kalian gitu. Kira-kira saya tadinya berpikiran, saya bilang wah kalau ini kan kita baru trial ya. Sorry, bukan trial ya. Maksudnya perdana buat kita pakai metode ini gitu. Di syariah itu kita baru pakai metode ini. Kalau yang di jurusan lain mereka udah dari semester kemarin pakai metode pilihan ganda. Saya pengen lihat kalau misalnya apalagi namanya bagus banget ya alhamdulillah, tapi artinya tingkat soal ini terlalu mudah menurut kalau misalnya tadinya hasilnya bagus, tapi ternyata saya lihat sama aja gitu kalaupun misalnya digunakan metode esai gitu. Nah, kemudian kenapa saya tunda rilisnya tadi ya karena faktor itu, terus yang kedua saya pengen tahu juga nih kira-kira yang mana sih yang soal-soal yang ini. Kalau kalian langsung tahu kan nggak seru. Itu saya emang udah tahu tuh, udah lihat mau ini kalau apalagi namanya langsung ke rilis gitu kan kalian langsung wah gitu kan. Kalau gini kan jadi paham gitu. Jadi oh di sini yang salah tadinya karena faktor itu. Karena ya kita bisa bahas soalnya, kita bisa lihat sama-sama gitu setelah hasilnya dirilis. Tapi nggak dikasih tahu salah benernya, Bu ya? Tadi kan saya udah kasih lihat. Enggak, Bu, maksudnya kalau Bu Alvin kan hasilnya ada, langsung dikasih tahu, Bu, bener salahnya kita di mana gitu. Oh, itu ada sebenarnya, ada pilihannya. Saya memang nggak langsung kasih, kenapa? Karena saya nggak rilis skor gitu. Saya rilisnya tadi kan, barusan tadi. Di pilihan ini kan sebenarnya ada, bisa juga seperti itu gitu. Cuman saya emang sengaja karena mau saya bahas di sini gitu. Seperti itu. Jadi gini, pernah ada kasus ya, ini pengalaman. Makanya kenapa saya nggak pakai metode itu. Karena ada yang seperti itu, terus dia ngirim kembali gitu. Dia ngirim kembali, dia apalagi namanya, dia mau menjawab kembali, terus ya iseng-iseng sebenarnya, tapi jadi gini kan namanya ujian, harusnya kan cukup sekali gitu kan. Nah ternyata ada yang nyoba-nyoba, terus dia ngirim kembali gitu loh, sesuai dengan, kalau udah langsung ketahuan jawabannya, terus dia coba lagi, dia ngirim kembali, nanti yang kecatat yang kedua, nggak fair dong buat teman-teman yang sudah mengerjakan sekali gitu. Itu kenapa juga menjadi alasan saya tidak langsung merilis. Toh kalaupun saya mau rilis juga bisa kan di forum ini gitu, kita bisa lihat sama-sama. Gitu. Seperti itu, Hijaz. Oke, Bu. Oke, yang lain? Buktinya tadi Wulan kalau nggak bilang ngirim pakai email Hima, saya kan nggak tahu Wulan ngirimnya pakai email Hima. Yang saya baca kan nama sama ini, saya belum ngecek satu-satu tuh emailnya. Bagaimana nih kalau misalnya ada yang punya yang les moral hazardnya, ada yang bermasalah gitu dengan moral hazardnya, dia pakai email seperti itu ada gitu, dan itu kasus-kasus seperti itu biasa terjadi di kita gitu, makanya itu yang saya hindari ya. Tadi kalau Wulan kan memang karena udah ngomong gitu kan, dan juga saya lihat di situ total 25. Begitu.
Oke, ada lagi yang lain? Ini sudah 10, 21, 10.31, sudah setengah 11. Ada lagi yang mau dibahas? Oke, kalau nggak ada, ini kita akan liburnya mulai kapan ya? Di kalender akademik saya, kalender akademik kita ya. Kita itu kuliah tanggal hari ini, ya setelah UTS itu tanggal 12, kemudian sekarang kita tanggal 12 benar. Tanggal 12, 19, 26, tanggal 3. Nah, nanti UAS itu kita di tanggal 14, mulainya 14 Juni ya. 14 Juni. Nah, di antara itu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Kita ada 10 minggu. Harusnya kan kita 7 minggu. Nah, saya nggak tahu nih, kita liburnya di mana, di kapan, gitu. Karena kan kita mau dibilang libur ya kita libur, tapi kan kita offline ya dari rumah, jadi kita sekarang mau tentukan kita akan masuk di, kita akan libur di pertemuan keberapa, gitu. Karena belum ada edaran, atau juga kita nggak boleh kemana-mana kan sekarang, nggak boleh mudik kan? Atau ada yang sudah mudik duluan? Nah, kita mau cut off untuk pertemuan kita yang 7 pertemuan ini, apakah kita ngikutin pertemuan tiap minggu sampai nanti di pertemuan sampai nanti di minggu keempat bulan Mei, atau kita nurutin aja sampai di minggu ke-14 di bulan Juni. Oke, jadi gini, kalau melihat di kalender akademik ya, pertemuan 8 kita tanggal 12, pertemuan 9 itu tanggal 19, pertemuan 10 tanggal 26, pertemuan 11 tanggal 3, terus habis itu 2 minggu kita libur, terus pertemuan 12 itu tanggal 24, pertemuan 13 itu tanggal 31, pertemuan 14 itu tanggal 7, gitu. Gimana? Menurut kalian? Halo. Kalau menurut saya ngikutin aja, Bu, kalau dari saya. Oh, ngikutin aja ya. Berarti kita pertemuan terakhir 14 tanggal 7. Wow. Ngikutin kalender akademik gitu. Gimana, Ulan? Terakhir tanggal 7, Bu. Iya, 7 Juni. Bukan 7 Mei ya, 7 Juni. Itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ada 8 minggu setelah minggu yang ini ya. Maksudnya Bu, kalau Total kita nggak ikutin kalender akademik, kita bisa lebih cepat dari 7 Juni gitu, Bu. Betul. Kan tadi kita ada kosong 2 minggu di tanggal 10 dan tanggal 17. Kan kita lebaran, insya Allah sehat, kita bisa melewati Ramadan ini ya. Itu kita kan Ramadannya Ramadan. Kita lebaran itu tanggal 13, 14. Nah, di tanggal 10, 11 itu kan kita masih kosong kan. Kita juga nggak mudik kemana. Saya nggak tahu ya kalian, saya sih nggak kemana-mana karena ngikutin pemerintah aja deh. Itu 10, 11 itu kan kita 10, 11. 10 sama 17 kan kita kosong gitu loh. Ya nggak tahu kalau kalian mau kemana gitu, itu hari Senin gitu loh. Itu yang harusnya kita ada pertemuan ke 12 dan 13. Gitu.
kita bisa set di situ. Jadi tanggal pertemuan 14-nya itu di tanggal 24. Tapi kalau misalnya kalian mau ikutin yang ini, kalender akademik ya terakhir tanggal 7 Juni gitu. Seperti itu. Tapi kita ada kuliah tamu sih. Jadi mungkin saya belum tahu nih kuliah tamunya nanti ada di pertemuan keberapa dan apakah di hari Senin atau di hari apa gitu. Kemungkinan di hari Jumat itu. Jadi ya kita anggap nanti yang pertemuan ke-14 ini di tanggal tanggal 7 Juni itu tetap bisa kita bisa maju gitu kelasnya. Gitu. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya ikutin kalender akademik aja, Bu. Mungkin nanti feel belajarnya kan nggak nyampe, ntar jadi ke bawah feel Idul Fitri nanti, Bu, pas hari Senin. Kalau kita cepetin. Tapi terserah sih teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang mau dicepetin, tapi saya nolak, Bu. Oke. Yang lain gimana? Saya ngikut aja ya, terserah. Mungkin Hanya, dibahas dulu, juga Bu. Sama, Bu. Kayak Hanif, ikutin akademik. Oke, kita ikutin kalender akademik ya. Ibu. Berarti kita nanti kosong di minggu ketiga, minggu kedua Mei dan minggu ketiga Mei, ya. Pertemuan selanjutnya nanti di minggu keempat Mei. Minggu keempat, minggu pertama Juni, dan minggu kedua Juni. Gitu. Oke. Selanjutnya, saya ada, ini sebenarnya tugas kelompok apa individu ya? Tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu. Saya post di Google Classroom ya. Saya post di Google Classroom. Kita akan membuat sebuah merek Islami. Ya, ini hanya sebagai pengantar aja dulu. Nanti dipresentasikan kapan, kita diskusikan kemudian. Jadi per kelompok apa individu nih? Biasanya di semester lain, di angkatan sebelumnya sih individu ya. Saya mau menawarkan kalian mau tugas ini mau individu apa kelompok? Kita membuat brand gitu, Bu, maksudnya? Iya, membuat brand. Membuat Islamic brand. Kalau per kelompok berapa orang? Per kelompok, bentar, kalian ada ber-25 ya? 25 per kelompok. Kalau satu kelompok 3 orang, jadi berapa kelompok tuh? Cuma jadi 8 lebih 1 orang. 8, Bu. Iya. Ya kurang lebih itu, satu kelompok 3 orang. Berarti ada satu kelompok yang berempat gitu ya, Bu? Ya, ada yang berempat, satu kelompok berempat, ada yang yang 4 kelompok, berapa? 8 kelompok ya, berarti 7 kelompok lainnya itu bertiga kan? Betul, Bu. Berkelompok apa individu nih? Saya kelompok, Bu. Kelompok, Bu. Kelompok, Bu. Kenapa? Alasannya apa berkelompok? Sambil saya ini ya, saya post ininya, panduannya. Bukan panduan sih.
Kenapa kalian butuh berkelompok? Dari tugas kemarin, yang kelompok masih suka nggak jelas, Bu. Apalagi sendiri takut makin nggak jelas saya, Bu. Nggak jelas apanya? Nggak ada brainstorming gitu, Bu. Jadi gimana, aduh, pusing sendiri gitu, Bu. Jadi nggak jelas. Brainstorming apaan sih, Kak? Iya, Bu, perlu nukar ide, nukar pendapat. Oh. Oke, ya. Saya butuh alasan itu ya. Kalau begitu, baiklah. Kita akan mengerjakan ini secara berkelompok. Oke, saya post bukunya di Google Classroom. Nanti silakan kalian lihat ya. Itu buku tentang guide to branding. Jadi kalian membuat brand, ya, brand Islami. Terserah kalian harus apalagi meng-create gitu sebuah brand baru, ya. Di dalam, jadi kalian mendesain sebuah brand Islami. Terus nilai-nilai apa yang ingin kalian tawarkan dari brand tersebut gitu ya. Produknya terserah ya, bebas. Yang penting harus ada brandnya, karena yang sedang kita bikin adalah brand ini gitu. Termasuk nanti apakah kalian mau pakai apalagi namanya tools gitu ya untuk membuat brand tersebut, kemudian kasih warna, kasih apa, atau kalian mau gambar misalnya yang nggak suka pakai apalagi namanya aplikasi atau program, mau pakai gambar tangan gitu, Bu, saya sukanya gambar gini-gini, terus mau dikasih penjelasan, itu silakan, bebas gitu ya. Tapi intinya adalah kalian membuat sebuah brand, dan itu brand Islami gitu ya. Kemudian ini adalah kurang lebih panduan, buku ini adalah panduan untuk membuat brand tersebut. Kita lihat sama-sama deh. Mana sih? Ini ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya. Jadi ini di awal, ini udah pernah kita bahas, introduction to branding. Jadi harus apalagi memperhatikan siapa audiensnya, kemudian apa yang bisa persepsikan oleh calon konsumen atau siapapun lah yang melihat brand ini gitu ya. Kemudian harus memperhitungkan segala hal yang kalian masukkan ke dalam brand tersebut. Kemudian apa aja yang ada dalam unsur nama ini juga harus diperhatikan dalam membuat brand yang akan kalian bikin tadi ya. Ada apa di dalam nama yang kalian pilih. Kemudian harus memperhatikan langkah-langkah ini. Jadi ini semacam buku ini adalah semacam panduan kalian untuk membuat Islamic brand ya, sebuah brand Islami gitu. Jadi apalagi namanya apa yang ingin kalian capai, visi misinya ini terangkum dalam di brand ini, terangkum dalam apalagi namanya brand yang akan kalian buat gitu. Terus ini brainstorm different names, kemudian apalagi namanya sudah ada yang menggunakan apa belum mereka itu. Kalau bisa jangan ada yang menggunakan, jadi kalian harus ngecek dulu, mastiin gitu bahwa merek yang kalian buat itu belum pernah digunakan. Oke, kalau misalnya ada yang mirip gitu, kira-kira nanti perbedaannya di mana gitu dengan merek yang kalian buat. Gitu. Intinya buku ini adalah panduan kalian untuk membuat merek tersebut, gitu ya. Nah, saya nggak mewajibkan kalian menggunakan tools aplikasi, tidak, tapi boleh ya, bukan berarti nggak boleh. Boleh kalian menggunakan aplikasi, boleh kalian menggunakan program, boleh kalian menggunakan alat desain, itu saya bebas. Atau kalian misalnya, Bu, saya nggak punya kemampuan itu, saya maunya gambar aja gitu, karena suka gambar, karena bisa kasih warna dan sebagainya, itu silakan gitu ya, bebas. Kemudian yang menggambarkan ini ya, apalagi namanya, kalau misalnya merek sejenis itu bagaimana kompetitornya, bagaimana pesaing-pesaingnya, apakah mereka pakai merek yang kurang lebih sama atau seperti apa gitu. Kemudian value apa, kemudian menggambarkan apa, kombinasi, sinonim atau apa dan sebagainya. Gitu. Ya, intinya ini buku ini yang saya post di ini adalah panduan kalian untuk membuat merek tersebut.
Begitu, ini sebagai pengantar. Nah, ini mungkin sudah bisa didiskusikan ya, tapi untuk presentasinya kapan saya belum tentukan nih ya, tapi hanya bahwa kalian akan membuat ini gitu. Sebagai tugas kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk tugasnya ini nanti hasilnya itu dalam bentuk presentasi, dalam bentuk PowerPoint gitu atau apa ya, Bu? Iya, dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Ya, kalau misalnya tadi gambar ya berarti kalian harus di-scan barangkali, terus dikasih penjelasan gitu. Dipresentasikan, cuman waktu presentasinya itu yang belum saya tentukan. Gitu. Kemungkinan sih di akhir ya, di akhir pertemuan. Di akhir ini. Tapi nanti mungkin akan 2-3 pertemuan ke depan baru akan saya sampaikan kapan kita akan mempresentasikan ini gitu. Tentu saya akan kasih spare waktu juga. Saya hanya kasih pengantar aja dulu sekarang bahwa ini adalah tugas kelompok. Begitu, Wulan? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang lain sebelum saya bagi kelompoknya? Sebelumnya ini semuanya masuk hari ini kecuali Wulan ya. Kecuali siapa? Nabila. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Belum ada, Bu, saya. Oke, kalau begitu kita bagi kelompok ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, saya bagi dari Wulan tolong sambil dicatat. Kelompok 1 Rifki. Kelompok 2 Adi. Kelompok 3 Dava. Kelompok 4 Hijaz. Kelompok 5 Hanif. Kelompok 6 Zio. Kelompok 7 Rifan. Kelompok 8 siapa lagi nih cowoknya? Fadil Ridho, Bu. Fadil ya. Fadil dan Ridho. Udah 8 kelompok ya? Sudah 8 kelompok? Sudah, Bu. Ibu tadi Ridho jadi, Bu, di kelompok 8 atau? Fadil, iya. Bentar. Fadil kelompok 8. Nah, kemudian Ridho masuk kelompok berapa ya? Ridho masuk kelompoknya Rifan deh. Rifan kelompok berapa? Kelompok 7, Bu. Ya, masuk di kelompok Rifan ya. Oke, kemudian kelompok 1 Dania, kelompok 2 Sonia, kelompok 3 Risma, kelompok 4 Bila, kelompok 5 Ika, kelompok 6 Ariana, kelompok 7 Lila, kelompok 8 kelompok 8
Apa? Najma. Kemudian kelompok 1 Ciara, kelompok 2 Ceria, kelompok 3 Regita, kelompok 4 siapa nih yang belum? Rania udah belum? Belum, Bu. Oke, kelompok 4 Rania, kelompok 5 kelompok 5 siapa aja tadi, Wulan? Hanif Ika. Wah, salah nih saya. Kenapa Hanif sama Ika nih? Saya nggak pernah, Bu, sekelompok sama Ika. Iya, Bu. Juga nggak pernah, Bu. Kita Enggak, coba aja saya kali ya, Bu. nggak cocok kalian berdua. Maksud saya nggak cocok satu kelompok gitu ya. Tidak apa lagi namanya? Auranya sama-sama kuat. Sampai kelompok berapa tadi, Wulan? Kelompok 5, Bu. Oke. Ika ke kelompok 8. Kemudian siapa ya? Ibu atau mungkin mau saya coba sebutin dulu, Bu, dari kelompok 1, Bu. Boleh. Oke, dari kelompok 1 itu Rifki, Dania, Ciara. Kelompok 2 itu Adi, Sonia, Ceria. Kelompok 3 itu Dava, Risma, Gita. Kelompok 4 itu Hijaz, Bila, Rania. Kelompok 4 siapa? Hijaz, Bila, Rania. Oke. Kelompok kalau gitu sorry tadi kelompok 1 Rifki, terus Sonia sama Kelompok 1 Rifki, Dania, Ciara. Dania, Ciara. Oke, kelompok 2? Kelompok 2 itu Adi, Sonia, Ceria. Atau saya mau coba ketikin dulu, Bu, di Word, Bu. Biar ini. Iya, kamu share deh. Sebentar ya, Bu. Yang belum kebagian Bia, terus Najma belum ya? Savana, Wulan? Najma udah, Bu. Oh, udah. Ya deh. Ariana udah tadi ya? Ariana udah, Bu, kelompok 6. Langsung share screen aja, Wulan. Iya, Bu, sebentar. Kelompok 7. Yang 1. Rifki, Dania, Ciara. Kelompok 2 Adi, Sonia, Ceria, Ika, Dava, Regita, Risma. Kelompok 4 Hijaz, ini, Bu. Oke, udah kecil deh ya. Kelompok 1 Rifki, Dania, Ciara, 2 ya. Adi, Sonia, Ceria. Kemudian kelompok 3 Dava, Regita, Risma.
Kemudian Fadil, Najma. Loh, tadi emang Fadil saya udah bagi kelompok 8. Ika masuk ke kelompok 8 tadi ya? Iya, Fadil udah kelompok 8 Bu tadi. Iya. Fadil, Najma, Ika, kemudian Rifan, Zio, Ariana, sama sama siapa ya? Risma pindah ke kelompok 5. Sorry, kok Risma sih? Regita deh, Regita. Risma aja, nggak apa-apa. Risma, kemudian satu lagi, sini siapa ya? Yang belum tadi masih berapa orang nih? 1, 2, masih 1, 2, 3, 3 ya. Yang belum Bia, Wulan, sama Savana ya? Iya Bu. Jadi pas 3-3 ya. Si Bila, Nabila belum. Nabila nanti aja ya. Nabilanya belum ada, nanti aja Nabila. Oke, Bia masuk di kelompok di kelompoknya Dava, kelompok 3. Terus Savana di kelompok 2. Sorry. Kelompok Iya, masuk kelompok 2. Ini kelompok 2-nya cerianya taruh di kelompoknya Zio. Oke, lalu yang belum Wulan ya. Wulan jangan sama Hanif. Emang kenapa Bu? Saya belum pernah Bu sama Hanif Bu. Bingung saya. Wulan di mana dong Wulan? Masa bareng sama Hanif sih? Tadi udah dipindahin Ika sama Hanif. Masa gantinya Wulan? Sebentar. Saya punya pertimbangan kenapa kamu saya nggak bisa gabung sama Hanif ya. Iya Bu.
Ini deh, siapa ya? Ini Bila sama Rania udah sering ya bareng ya? Udah sering sekelompok ya? Bila sama Rania. Enggak sering sih, Bu. Jarang. Oh iya. Tapi pernah kan? Pernah sekali, Bu. Di mata kuliah ini. Enggak, Bu. Aduh, Wulan, kamu masuk kelompok berapa nih, Lan? Saya nggak tahu, Bu. Wulan Jadi sama kuat kayaknya ya. Lan aja Bulan. kali Lan. Kamu kelompok 9 Lan. Wulan sama Ariana udah pernah sekelompok sama Risma? Pernah, Bu. Sama saya, Bu, juga sering Ariana. Iya, itu dia. Wah, Hanif belum pernah kelompok sama siapa, Hanif? Sama Rifki, Bu. Dari semester 1, Bu, nggak pernah, Bu. Sama Wulan juga Sengaja. belum, Nif. Sengaja. Iya, sama Wulan juga belum. Kemarin sempat main sama Wulan, tapi gagal, Bu. Sebentar, saya bingung nih sama siapa ya? Adi pernah sama Wulan kelompok? Kalau mata kuliah ini belum, Bu. Belum pernah. Mata kuliah lain pernah ya? Mata kuliah yang lain udah sering, Bu. Bia pernah Satu sama semester malah, Hanif? Bu. Bia pernah sekelompok sama Hanif? Sering, Bu. Pernah, Bu. Nggak sering Itu sih, tapi pernah di seminar keuangan, Bu. Oh, jangan deh. Kan saya bilang, Bu, saya sama Rifki belum pernah, Bu. Dari semester 1. Sempat pernah, tapi cuma trial gitu loh, Bu. Dari web. Nggak boleh. Kenapa? Karena tuh kita tuh dosen-dosen tuh sudah memetakan nih yang vokal-vokal siapa gitu, yang diem-diem siapa gitu. Nggak boleh yang diem, yang vokal tuh sekelompok sama yang vokal. Oh, Zio keberatan. Kenapa keberatan? Mana Zio? Zio kenapa Zio? Ya, Bu. Oke, Zio, Wulan pindah ke kelompoknya, Wulan ke Zio, ya, Ariana ke kelompoknya Hanif deh. Kenapa, Bil, ketawa-ketawa? Bu, Ariana Hanif kayak nggak boleh disatuin deh, Bu. Mukanya Iya, Ariana Bu. langsung beda, Bu. Berantem, Bu. Udah terlalu sering, Bu. Berantem mulu, Bu, itu, Bu. Nah, itu Udah, Bu. Terlalu sering, Bu. Iya, sebentar saya pindahin dulu, saya cari dulu. Yang penting Wulan masuk kelompoknya Zio dulu. ini kayaknya yang berat saya ya, Bu, dari tadi, Bu. Kayaknya mental semua ke semua orang. Oke, bentar ya. Jadi kenapa orang-orangnya itu harus di apa lagi, di mix gini, yang vokal sama yang diem, biar saling bersinergi gitu loh. Ariana ya, Ariana ke kelompok. Ariana nggak mau bareng Hanif ya? Nggak mau, Bu. Bosen ya? Banget, Bu. Ariana udah pernah sama Adi belum? Pernah. Pernah, Bu. Cuman bukan di pelajaran Ibu. Sama Rifki? Ya, aduh, dia lagi, Bu. Sering banget. Nah, itu pun Nambah berantem ribut, lagi Bu. itu, Bu. Bu, nambah Sama ribut itu, Bu. Hijaz? Sama Hijaz? Jarang. Oh, ini deh sama tukeran nama ini Ariana sama Rifan udah pernah?
Pernah Bu, cuman di matkul Ibu juga kok nggak salah. Apa belum? Sama Rido? Belum Bu. Udah Bu, tapi bukan di matkul Ibu. Tapi keseringan duetnya sama Rifki, Bu. Sama Rifki ya. Terus sama Fadil? Belum Bu. Ya udah, ini Najma pindah ke Najma udah sering juga sama Hanif kayaknya ya. Kayaknya Hanif sendiri aja Bu kalau gitu. Hanif Jangan. berdua Risma aja, Bu. Namanya kelompok ya harus bareng. kayaknya saya sekali deh di semester berapa tuh ya, Bu? Sama siapa? Sama Najma. Tadi siapa? Najma sama Hanif. Iya, Najma, Hanif, kemudian Ariana pindah ke kelompok 8. Ariana udah sering juga kayaknya sama Ika ya. Iya. Lumayan Bu. Iya. Repent. Oke, gimana? Masih ada yang keberatan? Zio, gimana Zio? Diem langsung, Bu, dapat bulan. Bulan, Kalau Bu, katanya tadi mau keberatan ngomong, Bu. diet ya. Kenapa? Tadi Bulan katanya mau ngomong, Bu. Silahkan Wulan. Saya Oh udah bilang iya, Bu. keberatan kalian boleh diet. Gimana? Ini kan nggak apa-apa sih, Bu. Saya ya ikut forum aja, Bu. Hanif keberatan, Hanif. Enggak keberatan, Bu. Keberatan Bu. Tadi dia bilang Bu. Apaan sih, Ju? Bu, mohon maaf, Bu. Ya. Itu yang kelompok 1 sebenarnya namanya udah mirip, Bu, sama di mata kuliah lain, Bu, kalau saya, Bu, SKBS. Terus saya harus diganti lagi gitu. Oh iya. Nggak tahu tuh, Oke, Bu. saya ganti deh, saya tuker ya. Saya, Bu. Ke Rifki, Bu. Bu, Saya Wulan nggak sama pernah, Bu. Rifki belum pernah, Bu, kayaknya, Bu. Nggak boleh Wulan sama Rifki. Oke, Lila mau ganti, Lila mau switch sama siapa? Ntar Lila. Oh iya ya, ini saya ganti aja deh. Rido ke kelompok 1. Terus Ciara ke Dania ke kelompok 7. Gimana? Sudah? Oke, ya. Sudah semuanya? Masih ada yang keberatan? Nggak apa-apa, kalau keberatan disampaikan aja. Risma sama Najma keberatan nggak satu kelompok sama saya, Bu? Kamu kali yang keberatan. Enggak, saya nggak keberatan, Bu. Oh, oke. Risma gimana? Risma yang lain gimana? Takutnya kan kayak Nurul, Bu. Saya rasa enggak ya. Mereka diem-diem aja nih. Oke, ada lagi yang lain? Sudah ya, ini kelompok 1, Rifki, Ciara, Rido, kelompok 2, Adi, Sonia, Savana, kelompok 3, Dava, Regita, Bia, kelompok 4, Hijas, Bila, Rania. Ini kayaknya sering deh, Bila sama Hijas sering juga ya kayaknya ya. Iya, Bu. Bila sama Rania sih, Bu, itu bilanya sih, Bu, yang dipindahin. Ya Allah, Bu, saya Apaan sih? Hija sama Rania, Bu. Iya nih, ini saya seringnya yang saya ingat ya, Bila sama Hijas sering. Terus Bila sama Reni juga sering. Nah, yang nggak pernah Hijas Bila sama sama Rania saya juga belum pernah, Bila Bu. sama Ijas, Bu, yang sering. Bila sama Rania nggak pernah. Bila sama Sekali, Iya. sekali doang. Bu. Kayaknya Bila sama Wulan belum pernah deh, Bu. Di?
Iya Bu, tuh switch aja Bu si kelompok Hijaz. Bilang Kalau aja Rania- nih, perlu tuh keberatan kan nih kelompoknya. Jadi lu mau Apaan di-switch sih? kan. Sumpah gue gak keberatan Sebenarnya sama Hanif sekali. Bu yang keberatan Bu. Cuman Bu, Iya, nggak mau keberatan, ngomong. Cuman dia nggak enak Bu, jadinya diwakilin aja ngomongnya. Allah juga tahu Bu perasaan orang. Saya nggak keberatan sama sekali. Saya sama siapa aja Bu. Ya udah Bu, Jangan udah emosi. Udah Bu. Yang Sabar, berarti Bila sama Hijaz sering, sama Rania sering. Tapi kalau Rania sama Hijaz sih aman aja Bu. Nggak pernah kalau saya lihat. Gimana Hijaz sama Rania ya? Bilanya Iya, Hijaz saya sama Rania udah kayak bilanya itu yang di switch aja Bu. Kalau nggak bikin kelompok baru. Hanif emangnya. Bila kelompok 9 aja, Bu. Kalau enggak Bila masuk kelompok Hanif aja Bu, biar caur. Enggak, Bu. Jangan Bu, jangan pernah. Pernah, Bu. Waktu Bu itu kan berantem di juga Bu itu mah Bu. apa tuh Bu yang semester berapa pernah sama Bila juga sama Rania, makanya saya nggak deh. Ini udah. Ih, gue juga nggak mau sekelompok sama lu ya, enak aja. Iya, gue juga nggak mau. Udah deh Bu, udah ribut semuanya Bu, udah kita ini aja. Puasa loh, kalian tuh jangan begitu. Danger Bu, danger. Kan nanti maaf-maafan Bu, tenang Bu. Hah? Nanti lebaran aja Bu, maaf-maafannya sama Hanif. Ya udahlah, nggak usah diganti ya. Udah gini Iya, Bu. aja. Iya Bu. Asik, senang, aman. Bu kelompok 6. Udah, Tuh ini kan, udah fix suka ya. gitu Jadi dia kita mah. tukar lagi nih. Iya Bu. mau ya udahlah, anggap aja kalian makin sering makin inilah makin erat ya persaudaraannya. Wis, makin erat. Amin, amin. Bu, tadi Wulan mau ngomong Bu, katanya kelompok 6. Ya silakan, kenapa Wulan? Kelompok 6, Bu. Bulan keberatan Bu. Kenapa Wulan? Kan udah ini formasinya udah pas nih, Zio, Wulan sama Ceria. Kemarin kelompok ya. Saya udah pernah sama Zio Lan. Kemarin Bu. Oh, udah pernah sekelompok. Berdua doang malah Bu. Oh gitu. Yang keberatan yang mana nih? Jangan ya, saya jangan sebutin. Sebentar. Kayaknya udah deh ya, nggak usah diganti lagi, udahlah. Ya, Wulan mau pindah ke kelompok berapa lagi, Wulan? Ini kamu udah nggak tahu deh mau kemana nih. Ke kelompok 8 nggak mungkin. Atau Ika yang di-switch sama Wulan? Mau nggak? Ika ke kelompok 6, Wulan ke kelompok 8. Bersedia nggak? Bebas, Bu. Bebas. Wulan gimana, mau ke kelompok 8? Kamu yang saya pindahin Wulan, bukan Zio-nya. Ibu kenapa saya yang dipindahin? Iya, emang sengaja. Oke, Rifki mau tukeran sama Wulan? Rifki ke kelompok, sorry kok Rifki sih. Ya boleh Iya, padahal, Bu. Rifki. Hah? Boleh, Bu. Soalnya saya belum pernah sama Zio, Bu. Oke. Kalau gitu Wulan ke kelompok 1, Rifki ke kelompok 6. Gitu Ibu, ya? saya keberatan, Bu. Oh, Wulan keberatan. Kalau gitu Ika ke kelompok 1, Iya, Bu. Rifki ke kelompok 8. Gimana? Gimana Rifki? asik. Ketemu lagi sama Ariana. Ariana Rifki Bu kalau gitu Bu. Asik deh. Boleh Emang deh, Bu. bisa Nggak diapain, Bu? habis-habisnya, Bu. Ariana Rifki Bu. Ini saya karena kita lagi kosong aja, saya ngulur waktu ya. Saya nurutin mau kalian. Gimana? Kalau gitu Lila deh, Lila ke kelompok 1, Rifki ke kelompok 7. Gimana? Terus Rifki sama sayanya kapan, Bu? Sekelompok. Nggak boleh. Nggak akan dong. nih, Ibu, saya sama Rifki nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Kalau kolaborasi lulus nih. Lila, gimana lah? 6 semester belum pernah loh, Bu. Nggak mau nih, Lilanya nggak mau juga, Rifki. Udahlah begini aja lah Bu. Udah Bu, kayak gini aja Bu. Tadi boleh tuh, Asik. Bu. Saya ke 8, Ika ke 1. Oke, Jadi ya tergantung udah. Ikanya sih. Ika bebas tadi kata Ika, ya kan Kak? Iya, Bu. Ika, kalau gitu Ika ke kelompok 1, Rifki ke kelompok 8. Asik deh Rani. Ariana. Asik senyum-senyum tuh, Bu. Bu, lihat Bu, seneng banget, Bu. Bulan. Parah, Bu. Enggak Bu, bohong Bu, Hanif. Mana muka Ariana? Loh, bedain Bu Enggak, tadi Bu, pas bohong, Ariana Bu. sama Hanif langsung mengkerut, pas sama Rifki. Waduh. Ya Allah, ya Allah.
Bohong, Bu, bohong, Bu, bohong. Emang Hanifnya aja, Bu. Oke, Wulan gimana Lan? Masih keberatan? Wulan kalau tukeran nama Lila gimana? Lila ke kelompok Parah banget. Lila kelompok 6, Wulan kelompok 7. Gimana Lila? Sayanya yang dipindahin ya, Bu. Oh iya, kamu yang dipindahin. Ulan maunya siapa sih Lan yang dipindahin Sama lah? saya, Astagfirullah lah. Gak boleh gitu Bu, lah. Bu, saya request Bu, pokoknya kelompok 8 jangan sampai berubah lagi Bu. Ariana udah seneng banget itu. Bu, Ariana nggak boleh sekelompok sama saya, Bu. Ariana, kalau Ariana pindah ke kelompok ini, Rifki yang pindah ntar. Kamu yang Ya, pindah. jangan Bu, parah Bu, nanti Ariana mengkerut lagi mukanya. Enggak, Bu, bohong, Bu. Saya mau Ulan aja nggak apa-apa, Bu. Saya mau Ulan. Soalnya itu duet maut banget Bu, terserah, Bu, Rifki udah, sama nggak usah, Ariana. Nggak Udah usah, ya, Bu. gini aja ya. Udah, Wulan udah nggak apa-apa ya. Nggak apa, Bu. Ada lagi yang lain keberatan? Kelompoknya? Kalau mau Wulan pindah ke kelompoknya Lila, Lila pindah ke kelompoknya Zio gitu. Mau saya tuker gitu paling. Atau Hanif pindah ke Wulan, jangan. Paling Zio tukeran nama Hijaz. Enggak, Ding. Iya. Mau gitu. Hijaz sudah pernah sama Wulan? SMK dia bareng kayaknya Bu. Bu, jangan Bu, itu supreme banget Bu. itu mah. Jangan. Ya Bu, jangan, Bu. Jarang jangan, banget, Bu, itu sih mah. sama Ijaz, Bu. Enggak, Bu, jangan, Bu. Nggak, Bu, jangan. Udah sekarang gini deh, Ulan pilih, Ijaz apa Rifki? Ditukar maksudnya, bukan dibarengin. Hijaz tukeran nama Wulan. Hijaz Ya, masa ke... cewek semua, Bu? Oh iya benar. Tania suka yang laki-laki, Bu, biar semangat. Ih, astagfirullahaladzim. Nanti bilanya dipindahin lagi ke mana gitu. Udahlah, gini aja ya. Bu, tukar-tukar mulu, Bu. Ibu udah, Bu. Oke, udah ya. Wulan udah dicatat, Wulan. Nanti tolong taruh di grup ya. Nah, ini sekarang udah terserah kalian, udah mulai bisa dipikirkan ya. Nanti mau brand apa? Tadi panduannya udah saya post di Google Classroom, silakan dilihat. Masalah kapan kalian akan presentasi nanti kita diskusikan lagi di pertemuan, apakah pertemuan minggu depan atau minggu depannya lagi gitu ya. Jelas ini kelompoknya udah ada, tinggal merumuskan brandnya dan beserta penjelasan dari brand tersebut. Itu ada yang mau ditanyakan? Enggak Bu, saya ucapin selamat Rifki sama Ariana sekelompok lagi Bu. Alhamdulillah. Gila. Biasa ya. Oke, kemudian jangan gitulah kalian ya, sesama teman harus saling mendukung, harus saling support. Itu saya dukung banget Bu, Rifki sama Ariana sekelompok tadi. Sebenarnya Bu tadi Hanif ngechat saya, Bu, dia keberatan itu, Bu. Coba dibuktiin dong chatnya. Jadi ngedekin saya mulu. Coba dibuktiin chatnya. Oke, nanti silahkan diatur lah ya. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri nih. Insya Allah kita materi mulai minggu depan ya. Puasa-puasa. Cukup Bu dari saya Bu. Oke. Yang lain? Cukup, Ibu. Cukup, Bu. Oke, alhamdulillah. Insya Allah besok kita mulai puasa. Sebelum puasa, marilah kita maaf-maafan ya. Saya mohon maaf jika selama sepanjang semester ini saya ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaafkan kata-kata, kehilafan. Ya, sebaliknya saya juga sudah memaafkan kalian semua. Jadi besok kita akan mulai puasa. Kita akan menjalankan ibadah ya di bulan suci Ramadan. Jadi mari kita bersama-sama membersihkan hati, maaf-maafan, mohon maaf lahir batin semuanya ya, dimaafin ya.
Maafin Iya, saya Bu. juga ya, Bu. Ya, Bu. Sama-sama. Ya Bu, maafin kita juga ya Bu. Maaf. Juga ya, Oke, Bu. sama-sama. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan ya. Kita Iya, tutup Ibu. dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, kita ketemu lagi untuk mata kuliah Islamic Branding di pertemuan hari Senin minggu depan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kasih Ibu.